Assalamualaikum Sobat Biologi, jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmi Nurastia dalam subpokok bahasan filum Nematelmintes. Nematelmintes atau cacing gilik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuk tubuhnya silindris atau bulat memanjang. Yang kedua, memiliki simetri tubuh bilateral dan memiliki 3 lapisan tubuh atau yang dinamakan dengan tripoblastik. Cacing ini memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. Selanjutnya, permukaan tubuh cacing ini tidak bersegmen, namun permukaan tubuhnya ini ditutupi oleh kutikula sehingga tampak mengkilap. Kutikula ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari proses pencernaan manusia. Cacing ini ada yang hidup bebas di dalam air, di dalam tanah, dan ada pula yang hidup sebagai parasit pada tanaman maupun pada saluran pencernaan manusia. Nematelmintes telah memiliki mulut yang berfungsi sebagai jalan masuknya makanan, faring, yaitu organ yang menghubungkan antara mulut dengan usus, stilet, yaitu organ mirip seperti jarum suntik yang berfungsi untuk menusuk dan menghisap makanan, usus yang berfungsi dalam mencerna dan menyerap makanan, pseudocelom yang berfungsi sebagai rongga tubuh, kutikula yang berfungsi melindungi tubuh, sudah memiliki cincin saraf, memiliki pori ekskresi sebagai tempat pengeluaran zat sisa, memiliki ovarium sebagai tempat dihasilkannya telur, memiliki saluran reproduksi, dan telah memiliki anus. Karena Nematelmintes telah memiliki mulut, usus, dan anus, maka pencernaan Nematelmintes dikatakan telah memiliki sistem pencernaan yang sempurna. Contoh-contoh cacing yang tergolong Nematelmintes antara lain Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Ancylostoma duodenal atau cacing tambang, Wuchereria bancrofti atau cacing filaria, dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Keempat cacing ini merupakan cacing yang hidup secara parasit pada tubuh manusia. Agar kita dapat terhindar dari infeksi cacing-cacing tersebut, marilah kita pelajari daur hidup keempat cacing tersebut. Yang pertama adalah daur hidup Ascaris lumbricoides atau cacing gelang. Ascaris jantan dan betina dewasa hidup di usus halus manusia. Di dalam usus, cacing betina dapat mengeluarkan 200.000 telur dalam satu kali reproduksi seksual. Telur kemudian dikeluarkan dari usus bersama fases. Pada kondisi lingkungan yang cocok, telur akan berkembang menjadi embrio yang bersifat infektif. Apabila telur infektif termakan oleh manusia, telur akan berkembang menjadi larva di usus halus manusia. Larva ini kemudian akan menembus dinding usus halus, lalu masuk ke dalam sistem peredaran darah, lalu menuju ke paru-paru, dan menuju ke trakea. Apabila larva tertelan melalui batu, maka larva akan kembali masuk ke usus halus menjadi Ascaris dewasa di usus halus. Sekarang kita lanjutkan dengan daur hidup Ancylostoma duodenal atau cacing tambang. Cacing ini dahulu sering menginfeksi orang-orang di pertambangan yang bekerja tanpa menggunakan alas kaki. Cacing tambang dewasa hidup di usus halus manusia. Di dalam usus halus manusia ini, cacing dewasa bertelur. Di dalam telur, embrio berkembang menjadi larva. Telur mengandung larva dapat keluar ke alam bebas bersama-sama dengan fases. Selanjutnya, di dalam tanah atau di alam bebas, larva menetas dan berkembang. Selanjutnya, larva akan memasuki pori kulit manusia yang bekerja tanpa menggunakan alas kaki. Larva yang telah memasuki pori kulit lalu masuk ke dalam pembuluh kapiler paru-paru, lalu masuk ke alveolus, lalu ke faring dan trakea. Saat manusia batuk,
larva cacing akan tertelan masuk ke dalam sistem pencernaan manusia dan menjadi dewasa di dalam usus halus manusia. Daur hidup selanjutnya adalah daur hidup cacing yang ketiga, yaitu daur hidup Wuchereria bancrofti atau cacing filaria. Cacing filaria ini adalah cacing yang menyebabkan penyakit kaki gajah. Kaki gajah atau elephantiasis adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing filaria. Cacing ini menginfeksi jaringan tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Saat nyamuk menggigit permukaan kulit untuk menghisap darah manusia, mikrofilaria berupa larva stadium 3 dari tubuh nyamuk, kemudian memasuki jaringan tubuh manusia. Mikrofilaria ini kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian masuk ke dalam pembuluh getah bening atau pembuluh limfe, kemudian menetap dan menjadi dewasa di pembuluh getah bening. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh getah bening sehingga terjadilah pembengkakan. Cacing dewasa selanjutnya bertelur dan membentuk anak cacing atau mikrofilaria. Mikrofilaria selanjutnya beredar bersama darah. Saat nyamuk menghisap darah manusia yang mengandung mikrofilaria, mikrofilaria akan bermigrasi ke tubuh nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria berkembang menjadi larva stadium 1, lalu menjadi larva stadium 2, dan larva stadium 3 dalam waktu 14 hari. Selanjutnya, siap ditularkan kembali ke tubuh manusia yang lain yang sehat. Daur hidup yang terakhir adalah daur hidup Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini terkenal dengan sifat autoinfeksi, yaitu infeksi terhadap diri sendiri. Cacing kremi dewasa hidup di usus besar manusia. Cacing betina memiliki bentuk tubuh dengan ujung lurus, sedangkan cacing jantan memiliki bentuk tubuh dengan ujung melengkung. Sesaat setelah kopulasi terjadi, cacing jantan akan mati. Cacing betina dapat mengandung 11.000 hingga 15.000 butir telur. Saat akan melepaskan telurnya, cacing betina bermigrasi ke anus dan melepaskan telur-telurnya di anus. Sesaat setelah bertelur, cacing betina pun mati. Telur selanjutnya berkembang menjadi embrio. Apabila manusia menggaruk bagian anus, telur berembrio akan menempel pada kuku dan ikut masuk bersama makanan yang dimakan. Telur selanjutnya memasuki sistem pencernaan manusia dan kembali menjadi dewasa di usus besar. Demikianlah subpokok bahasan film Nemathelmintes dari saya. Sampai jumpa pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu film Annelida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.